Kami segenap keluarga besar MTS Negeri 6 Jakarta mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Belakang sini. Diisi, kosong. Anak-anak sudah mulai rapi dan kita akan mulai upacara peringatan. Dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Siap, gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Laporan setiap pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Aba-aba, saya ambil alih. Seluruhnya istirahat di tempat. Dok. Upacara. Yang Kepada pembina upacara, hormat. Dok. Tegak. Dok. Laporan. Laksanakan. Angka. Tegak maju. Jalan. Belok kiri. Jalan. Balik. Merah, siap. Kepada bendera merah putih, hormat. Dok.
Gerak. Untuk mengenang jasa para pahlawan, wabil khusus pahlawan pendidikan. Mari kita sejenak mengheningkan cipta. Semoga arwah para pahlawan itu diterima oleh Allah Tuhan yang Maha Esa. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang dilindungi Indonesia dan seluruh tempat daerah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Janji siswa. 1. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Abdi terhadap tanah air dan bangsa. Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Adab terhadap orang tua. Hormat terhadap guru. Serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. 4. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. 5. Menjadi warga masyarakat DKI Jakarta yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu
ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du, yang terhormat segenap Dewan Guru dan Karyawan yang saya cintai, yang Bapak banggakan, seluruh peserta upacara, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita di pagi hari yang indah ini. Mudah-mudahan rangkaian kegiatan kita hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, mari kita merenungi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan tema hari pendidikan kita hari ini. Ada yang tahu apa temanya? Bergerak bersama, rayakan Merdeka Belajar. Gak ada yang tahu? Masya Allah. Allah berfirman di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah wa qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Al-ayah sadaqallahu alazim. Anak-anakku sekalian, nanti silahkan dibaca terjemah dari surah Al-Baqarah ayat 32 ini. Tapi oleh sebagian ahli tafsir, ayat ini memberitahu bahwa semua anak Adam itu cerdas. Dan inilah keunggulan anak Adam. Dan ternyata oleh para peneliti, ketika manusia diteliti kecerdasannya, 90% manusia itu cerdas. Hanya 5% manusia yang masuk kategori jenius. Dan hanya 5% manusia yang masuk kategori idiot atau error ya, dan sejenisnya. Jadi semua kita itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa? Halo? Cerdas. Dalam keadaan apa? Halo? Gak ada yang jawab nih. Dalam keadaan alhamdulillah. Ini anugerah. Ya. Jadi cerdas itu anugerah. Sedangkan bodoh itu pilihan. Pilihan untuk orang-orang yang tidak mau memanfaatkan kesempatannya untuk berada di dunia pendidikan. Imam Syafi'i memberikan nasihat 6. Berapa? 6. Kalau ingin sukses. Yang pertama dakaun. Yang kedua khirsun. Yang ketiga wastibarun. Yang keempat babul ghadun. Yang kelima wasuhbatu ustadin. Yang keenam watulu zamanin. Siapa hafal? Bapak kasih hadiah 100.000. Ada yang hafal? 6. Modalnya kalau ingin sukses dalam dunia pendidikan. Pertama, manfaatkan potensi cerdas. Kalau sekarang ada orang mengatakan semua anak cerdas, maka pendapat seperti ini telat. Karena Allah sudah ngasih tahu sejak 14 abad yang lalu dengan firman-Nya tadi, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan ilmu pengetahuan kepada Bani Adam semua. Hanya memang kecerdasan kita beda-beda. Ada yang cerdas di akademik, ada yang di non-akademik. Di akademik pun beda-beda. Ada yang cerdas di matematik, tapi lemah di bahasa atau sebaliknya. Yang non-akademik juga sama. Kalau disuruh lari kenceng banget, tapi diajak main basket kalah. Dan seterusnya. Itulah kecerdasan yang Allah anugerahkan kepada kita. Nah, Imam Syafi'i memberi nasihat kepada kita, kalau ingin sukses, manfaatkan kecerdasan kita, optimalkan kecerdasan kita,
jadikan dia sebagai fasilitas, sebagai saranamu untuk meraih kesuksesanmu. Jadi percuma mengajari kambing untuk terbang karena dia tidak punya. Jadi kalau ingin mengajari terbang, mestinya kepada yang punya sayap. Sama, kalian juga begitu. Kalau memang bakatnya di olahraga, maka seharusnya olahraga itu dikembangkan sedemikian rupa. Percuma dihabiskan energinya untuk matematik karena bakatnya tidak di situ. Ini sebenarnya konsep Al-Quran yang sudah lama. Cuman umat Islam ini keblinger. Ada apa nih di kelompok Ikhwan? Baik. Siapa yang tidak pernah mendengar nama Albert Einstein? Tahu kan? Pernah dengar kan? Bagaimana cerita hidupnya? Ketika dia sekolah, dia dicerca oleh banyak orang, bahkan oleh gurunya yang non-muslim. Dicerca sebagai anak yang bodoh. Kalau diajak belajar susah. Karena nggak kuat, akhirnya keluar. Setelah keluar, nemu buku. Ya, ternyata buku ini dikarang oleh orang Islam. Namanya Ibnu Sina. Orang Barat nyebutnya Avicenna. Padahal sebenarnya namanya Ibnu Sina. Ternyata dengan membaca buku ini, akhirnya Albert Einstein bisa mengembangkan kecerdasan dirinya sendiri sedemikian rupa sampai akhirnya menjadi orang sukses. Ini baru satu nih, data on kecerdasan. Padahal ada 6. Kalau dihabiskan hari ini cukup nggak? Nggak cukup ya, satu dulu, oke. Ya, jadi anak-anakku, kalau tagline Hari Pendidikan hari ini adalah bergerak bersama, rayakan, merdeka belajar. Apa tadi tagline-nya? Ulangi, 1, 2, 3. Semangatnya lemah. Mungkin masih kebanyakan kue kali ya. Baik, yang terakhir, selaku pimpinan madrasah, Bapak mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu am wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh rangkaian ibadah kita, qiyam kita, siam kita, dan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Tapi ada syaratnya, bagaimana supaya Allah mengampuni dosa kita? Apabila kaitannya dengan urusan sesama, maka hendaknya saling memberi maaf. Salah satu zikir dan doa yang harus dibanyakkan dilafalkan di bulan Ramadan ialah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ya, intinya doa itu minta maaf kepada Allah. Caranya supaya mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada urusan dengan sesama kita, saling beri maaf. Di antara penghalang memberi maaf itu ialah kesombongan. Jadi jangan ada di antara kita yang sombong, lalu dendam, enggan memberikan maaf kepada sesamanya. Allah saja zat yang senantiasa baik kepada kita. Ketika kita berbuat dosa, ketika kita menyakiti perasaannya Allah, Allah selalu memberi maaf kepada kita. Kita yang berlumuran dosa ini, kalau ada yang lain berdosa sama kita, salah dengan diri kita, maka hendaknya kita lapang dada dan kemudian memberikan maaf agar semua kita diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan keberkahan dan kesehatan kepada guru-guru kami dan peserta didik kami. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat untuk bekal di masa depan. Ya Allah, hiasilah diri kami dengan ilmu dan akhlak yang baik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, guru-guru kami, dan pendiri bangsa ini. Semoga Allah mengampuni mereka semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
penghormatan umum peserta upacara kepada pembina upacara oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara dan Dewan Guru dapat meninggalkan lapangan upacara.